Hello everyone, welcome back to pronunciation practice in meeting 4. Apa kabar semuanya? How is it going? I hope you are really good condition. Nah, di meeting 4 ini saya akan memberikan materi tentang phonetic symbols dan juga minimal pairs. Apa itu? Nanti kita akan belajar. Kemudian, sebelumnya saya akan memberikan review tentang recording yang kalian kirimkan minggu lalu. Ya, jadi saya sudah mendengarkan semua dan memberikan feedback tertulis, tapi saya akan memberikan feedback secara klasikal di sini. Oke? Okay? Ada 10 words, there are 10 words yang harus kalian pronounce kemarin, dan saya sudah bagi-bagi menjadi 4 bagian. 4 bagian itu maksudnya apa? Bagian yang pertama adalah bagian yang lebih banyak benarnya, ya. Jadi banyak yang pronounce kata-kata ini dengan benar, yaitu pada bagian ini door, kemudian bag, dan girl. Tapi ada juga yang salahnya. Sebagian ada yang mempronounce door tapi dengan R-nya yang sangat jelas, door gitu ya, bukan door tapi door. Ya. Maka R-nya itu di situ dalam kurung, door. Kemudian bag. Jadi G-nya di belakang itu masih terdengar gitu. Bag, bag. Walaupun ketika dalam kalimat itu seperti hilang, tapi sebenarnya tetap bag. I have a red bag gitu. Kemudian adalah girl, ya. Banyak yang pronounce girl atau ke, ya, tapi girl, ya. Seperti biasa, R-nya itu melengkung, lidah kita melengkung untuk mempronounce girl. Next up is kelompok yang kedua, ya, yang lumayan banyak yang salahnya, ya. Ada di mother dan father. Khusus untuk mother dan father, ini banyak kesalahannya adalah pada nya. Mother, mother, father. Ya, bukan mother, father, bukan de, tapi mother, father. Tidak ada der-nya. Bukan mother and father, tapi mother, father. Bukan father, but then father. Kemudian kata shape, bukan shape, itu salah lagi. Shape itu artinya bentuk. Ya, kalau ini shape. Shape. Oke? Next, kelompok yang ketiga ada she, high, dan knife. Khusus she itu banyakkan sh-nya tidak terdengar. Hanya see. Nah, itu nanti bisa salah dengan see melihat, ya. Maka she. Next, dua kata berikutnya, high dan knife adalah silent, ada mengandung unsur silent letter, yaitu high, silent letter G, dan knife itu silent letternya adalah K. Ya, maka high dan knife, bukan high dan knife, but then high and knife. Oke? Okay? Next, ini yang paling banyak salah. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin karena awalannya adalah F. Jadi banyak yang pronounce pes. Not p, but f. Ya, not p, but f. Ya, dan bukan fast, tapi face. Ya, face. Not fast, but face. Oke? Okay? Nah, saya rangkum menjadi satu review untuk task sebelumnya, yaitu tolong perhatikan pada bunyi vowels. Vowelsnya harus jelas, harus proper. Jadi tadi bukan bukan shape, tapi sheep. Nanti udah beda arti.
Kemudian bukan girl, tapi girl. Ada lambangnya girl. Kemudian bukan mother, tapi mother. Bukan father, tapi father. Sama dengan konsonannya juga, perhatikan. Jangan menambah juga ya, misalnya sheeps ada S-nya, saya tidak menulis ada S-nya, tapi ada juga yang pronounce sheeps, ya tidak ada S-nya, so sheep, berakhir dengan p. Oke, dan perhatikan silent letter, ya mungkin kalian belum hafal silent letter itu apa aja, tetapi mulai sekarang harus dikenali mana-mana saja yang harus dihilangkan letternya atau hurufnya. Kemudian, nah ini, differentiate, bedakan antara pelafalan p dan juga f, ya. Jangan disamakan dan jangan bingung, ya. Harusnya p tapi dibaca f, harusnya f dibaca p. Nah, ini kacau nanti ya. Nah, untuk menanggulangi semua kesalahan-kesalahan itu, tolong always double checking with dictionary. Kemarin saya sudah katakan bahwa you have to check your dictionary untuk cara pelafalannya. Oke? Nah, kenapa harus seperti itu? Karena ada beberapa kata dalam bahasa Inggris itu yang bunyinya itu tipis sekali perbedaannya. Sangat tipis. Nah, itulah yang namanya minimal pairs. Ya, minimal pairs is two words that vary by only a single sound. Usually meaning sounds that may confuse English learners, yang membuat pembelajar bahasa Inggris itu bingung. Jangankan kalian, saya sendiri juga kadang-kadang bingung untuk minimal pairs ini membedakannya. Nah, caranya gimana? Caranya tetap mengacu kepada dictionary. Oke, nah ini contoh-contohnya ya. Misalnya minimal pairs untuk vowel sounds, yaitu ada kata sit dan seat. Nah, ini ya. Kemudian des dan dis. Kemudian wet and wait. Nah, kemudian bed and bath. Oke. Not, note, bed, bed, dan sebagainya. etc. itu etc. yaitu dan sebagainya. Kemudian untuk yang consonant sounds itu mirip-miripnya ada di konsonan awal, seperti pada fast dan past, ya konsonan awal. Kalau tadi vowelnya yang sedikit sama, ya sedikit-sedikit sama lah ya. Kemudian sekarang yang konsonan. Kemudian came dan game. Kemudian to dan do, ch sama d, kan? To do, bukan to ya, tapi to. Oke. Kemudian vow dan wow. Vow, wow. W dan v, ya. And then hat and rat. Oke. Hate dan ate. Dan sebagainya, etc. Banyak sekali. You can find the rest of that from misalnya dari internet gitu, misalnya bisa ketik minimal pairs itu apa saja. Nah, yang penting kalian tahu konsepnya bahwa minimal pairs itu adalah dua kata yang perbedaan bunyinya itu hanya satu single sound. Single satu ya, satu sound gitu. Misalnya kalau yang vowel sit dan seat itu adalah i dengan seat, ya itu vowelnya. Kalau untuk konsonan tadi yaitu bisa di awal konsonan, bisa di akhir. Oke, next up, mari kita bermain minimal pairs. Nah, kita main tebak-tebakan ya. Saya akan pronounce word, kemudian kalian tebak itu yang mana. Oke? Oke. Now, listen to me carefully. Rocker, locker. Saya ulangi. I repeat once again. Rocker, locker. Yang mana? Yes,
That's rocker and locker. Perbedaannya adalah pada, iya betul, konsonan awal R dan L. Good. Next. Bend, went. Bend, went. Yang mana? Yes, good. Bend and went. Perbedaannya adalah pada konsonan awal B dan V. Okay, good. Next. Mouse, mouse. Mouse, mouse. Yang mana? You're right. Ada mouse, ya, lidahnya dijepit, kemudian ada hembusan nafas, mouse, dan mouse. Oke, next. Fan, fan. Van, fan. Yang mana? Yes, you're right. Perbedaannya pada konsonan awal. Next. Shall, sell. Once again, shall, sell. Yes, keren dan menjual. Good. Next. Some, some. Some, some. Yes. Some and some. Okay, next. Mass, mass. Mass, mass. Yes, you're right. Terakhir adalah sing, sing. Sing, sing. Oh, nggak kelihatan ya? Oke. Sing and sing. Nanti PowerPoint-nya akan saya bagikan di Google Classroom. Oke, kalau yang jawab banyak yang benar, berarti kalian sudah paham tentang minimal pairs. Kalau yang belum, latihan lagi, latihan terus ya. Oke? Nah, setelah kita tahu dan membedakan minimal pairs, sekarang kita latihan untuk tongue twister. Tongue twister itu apa sih? Twist itu belibet ya, apa? Tongue twister itu kayak melatih lidah kita supaya makin belibet, atau enggak ya? Melatih lidah kita supaya makin bisa pronounce kata-kata yang ada minimal pairs-nya. Nah, coba dengarkan saya dulu, kemudian kalian berlatih ya. A good cook could cook as much cookies as a good cook who could cook cookies. Coba. Oke, kita ulang lagi ya. A good cook could cook as much cookies as a good cook who could cook cookies. Saya aja belibet. Gak apa-apa, kita latihan terus saja. Ya. A good cook could cook as much cookies as a good cook who could cook cookies. Next. Nih ya. Can you say it? Ya, coba ya. Through 3 cheese trees, 3 free fleas flew. While these fleas flew, freezy breeze blew. Freezy breeze made these 3 trees freeze. Freezy trees made these 3 cheese freeze. That's what made these 3 free fleas sneeze. Ayo. Silakan. Oke, belibet ya. Belibet. Jadi ada, kalau yang sebelahnya yang gambar minion ini lebih complicated karena ada bunyi through, three ya.
harus itu, dan ada trees biasa gitu ya. Through, three, cheese, trees ya. Jadi through ada th-nya, kita memakai phonetic symbol yang seperti ini, yang lonjong, kemudian ada tengahnya. Through, three, cheese, trees ya. Video ini bisa kalian ulang-ulang untuk kalian buat latihan ya. Ketika ingin berlatih tongue twister, kalian bisa pause dan kemudian kalian bisa latihan ya. Oke, next. Bagaimana cara untuk bisa membedakan bunyi-bunyi yang hampir mirip, yang mungkin sedikit banget perbedaannya, seperti minimal pairs tadi. Balik lagi kepada phonetic symbols, di mana phonetic symbols inilah yang menjadi kunci kita atau patokan kita untuk melafalkan kata ya. Kalau kita sudah bisa membedakan, kita sudah bisa mengenali phonetic symbols, kita sudah bisa membaca sedikit, mungkin nggak terlalu banyak, tapi kita membaca sedikit phonetic symbols, maka perbedaan setiap kata yang perbedaan yang tipis itu bisa ditanggulangi. Seperti tadi ya, sebelumnya ada beberapa seperti through, three, trees, ya. Three, tiga, three, bukan TH, berarti dia pakai yang this, ya, three, ya, pakai lambang yang ini. Tetapi kalau yang three biasa, dia hanya pakai yang this. Oke? Nah, maka harus dikenali dari phonetic symbols-nya. Ya, silahkan dihafalkan. Akan lebih cepat menghafalkannya ketika kita bisa banyak latihan. Gitu. Nah, kita ke latihan dulu ya. Yuk. Sekarang saya punya 6 kata. Kita tebak-tebakan lagi ya. Jadi hari ini tuh hari quiz pronunciation. Saya punya satu phonetic symbol. Sorry, saya punya 6 phonetic symbol. Silahkan kalian tebak itu katanya apa. Ya, oke. Kata yang pertama adalah ini. Ada yang sudah bisa nebak? Yes, that bed. Bed. Leg. Oke. Next is ini. Ada yang bisa nebak? It's day. Yep, it's day. Next. Yes, it's guest. Ya, guest. Kemudian ini. Agak susah nih, ada 2 silabel. Yes, it's always. Always. Oh, agak ada titik 2-nya kan, agak panjang, jadi long vowel, jadi always. Oke, next. Bisa menebak kan? Yes, that's woman. Terakhir. Yes. It's amazing. Amazing. Oke, sekarang kita sudah ada di akhir materi ya. Sekali lagi bahwa phonetic symbols ini bisa cepat untuk dihafalkan ketika kita banyak latihan. Nah, makanya sekarang saya punya tugas untuk kalian. Yang pertama, please go to your Google Classroom and find the Google Form link for the quiz. Jadi kita hari ini saya akan mengadakan kuis, ya. Miss, kok kuisnya mendadak nggak ngasih tahu? Iya. Tujuannya adalah saya ingin melihat seberapa pemahaman kalian tentang phonetic symbols dan juga minimal pairs hari ini. Nah, untuk kuis hari ini, itu saya punya passing grade, yaitu yang nilainya nanti di bawah 50, nanti akan diadakan remedial quiz. Remedial quiznya kapan? Next week. Jadi nggak usah nagih, Miss saya
saya dapat 40 Miss, kapan remedinya gitu ya. Remedinya adalah next week atau minggu depan. Oke, jelas. Kalau yang dapat 50 pas itu tidak dapat ya tidak remedial, dapat 50 pas ya. Nggak perlu remedi, tapi yang di bawah 50 ini nanti akan remedi. Kemudian yang 50 ke atas ya nggak usah remedi lagi gitu. It means that kalian sudah understand tentang phonetic symbols dan juga minimal pairs. Nah, kemudian untuk task yang lalu, untuk yang pronunciation yang dapat yang tidak puas dengan nilainya, it's okay. Itu untuk refleksi kalian sendiri dan juga saya juga pengen melihat bahwa kalian ini kan berasal dari SMA, SMK, atau sekolah-sekolah yang berbeda. Nah, itu saya jadikan untuk pretest awal untuk melihat di mana kemampuan pronunciation kalian. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Nanti kalau diakumulasikan dengan sampai nilai UAS misalnya masih belum memuaskan, ya kita seperti kontrak kuliah kita akan adakan remedial untuk yang nilainya belum sesuai begitu, belum memenuhi syarat begitu. Jangan khawatir, oke? Just do practice. Tapi saya senang sama yang meminta remedi karena artinya dia sangat haus akan latihan gitu ya. Saya salut sekali. Nggak apa-apa, teruskan ya. Semoga di kuis ini nilai kalian nanti akan jadi lebih baik. Oke? Nah, kemudian fill out the GF preceding by your identity. Jadi jangan lupa memasukkan identitas kalian dulu, nama, kelas, dan student number. Student number itu adalah NIM ya. Jangan ngasih nomor HP lagi. Oke? Kemudian do the quizzes carefully. Kerjakan kuisnya dengan sangat hati-hati ya, karena tidak bisa diulang. Kalau mengulang ya remedial next week, tapi jangan sampai remedial ya. Miss, boleh nggak lihat kamus? Boleh kalau kamu punya kesempatan untuk buka kamus, nggak apa-apa, silahkan cari ya, bebas. You can search dari berbagai macam sumber. Karena saya sendiri juga kalau misalnya disuruh ngerjakan pasti tetap rely-nya on dictionary. Memang kuis itu memang memaksa kalian untuk buka dictionary sih. Kemudian after you finish the quiz, nah skornya akan muncul tuh. Nah, tolong dicatat sendiri skor masing-masing untuk arsip kalian sendiri. Kenapa? Karena nanti ketika misalnya saya menilai, kemudian ada yang missed, kuis kalian ini misalkan kalian dapat nilai 70, tapi saya tulis 60, kalian bisa protes, Miss saya dapat 70 kok, kenapa saya masih jelek gitu ya, kenapa nilai saya masih jelek gitu. Walaupun walaupun ketika kalian mengklik submit ya, nilai kalian otomatis bisa langsung masuk ke saya, tapi ya untuk jaga-jaga saja ya. Kalian juga harus punya backup. Oke? Kalau masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di komen box seperti biasa. Saya akan menjawab di situ. Dan kalau misalnya perlu penjelasan secara lisan, saya akan lakukan di pertemuan berikutnya. Oke, thank you and see you. Have a nice day.